1. Bereinkarnasi sebagai leluhur terkuat dengan sebuah sistem. Bab 1. Aku adalah leluhur bintang abadi. Apa yang terjadi? Apakah aku bereinkarnasi? Qin Yuan bertanya-tanya. Dia berdebat di media sosial layaknya seorang pejuang keyboard, dan tiba-tiba suasana menjadi gelap. Setelah itu, dia merasakan tubuhnya ditarik dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Itu adalah pengalaman yang sulit untuk digambarkan. Ketika ia sadar, ia muncul di sini, di sebuah ruangan sempit dan sangat gelap, tetapi anehnya, matanya dapat melihat dengan jelas. Tunggu. Dia menyentuh tubuhnya dan merasakan kekuatan aneh yang sepertinya tak terbatas, cukup untuk menghancurkan sebuah benua hanya dengan sekali pandang dan bahkan merobek langit dengan satu tangan. Pada saat itu, suara seperti lonceng tiba-tiba bergema di dalam kepalanya bersamaan dengan suara lembut seorang wanita, lalu sebuah layar virtual muncul di depan matanya. Ding. Poin karma, 0. Nama, Qin Yuan. Judul, leluhur bintang abadi. Posisi, leluhur tertinggi klan bintang abadi. Kultivasi, leluhur suci tingkat ke-10. Pesona, 10.000. Usia, 30 hari sebelum meninggal. Hukum merit. Bintang abadi. Kurang dari hukum pahala kesucian puncak lebih besar dari. Teknik. Bencana bintang abadi. Kurang dari teknik puncak kesucian lebih besar dari. Cahaya bintang abadi. Kurang dari teknik puncak kesucian lebih besar dari. Pasukan bintang abadi. Kurang dari teknik puncak kesucian lebih besar dari. Senjata, artefak. Tongkat bintang abadi. Kurang dari senjata puncak Sein lebih besar dari. Cara mendapatkan poin karma dan poin pesona adalah dengan menyelesaikan misi yang diberikan kepada Anda. Poin karma dapat digunakan untuk membeli objek apapun yang Anda inginkan selama Anda tahu apa itu dan objek tersebut ada di alam semesta. Gunakan 100 poin karma untuk membeli perpanjangan umur selama 1 minggu. Gunakan 5 poin karma untuk mendapatkan sebagian dari ingatan reinkarnasi Anda. Jika ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan, Anda bisa bertanya kepada saya. Jadi kamu juga bisa berkomunikasi? Saya bisa. Lalu, siapakah kamu? Belum ada jawaban untuk pertanyaan itu. Kalian bisa memanggilku sistem, hanya itu yang bisa kukatakan. Qin Yuan tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Akhirnya dia mengganti topik pembicaraan. Jadi siapa aku di sini dan di mana aku berada? Dunia apa ini? Tunggu, aku bahkan tidak punya poin karma, bagaimana aku bisa bertanya? Jangan khawatir, untuk ini, Anda bisa berhutang, poin karma Anda akan dikurangi nanti. Apakah Anda ingin berhutang? Baiklah, Qin Yuan mengangguk sambil tersenyum kecut. Ding. Pesanan diterima. 5 poin karma digunakan untuk mengetahui informasi Anda dan 5 poin lainnya digunakan untuk mengetahui informasi dasar dunia ini. Poin karma, -10. Tepat setelah itu, Qin Yuan mendapati ingatan-ingatan yang bukan miliknya muncul di benaknya. Dunia ilahi, ini adalah dunia yang sangat luas dengan jutaan benua di dalamnya. Ada banyak sekali ras yang hidup di dunia ini, termasuk ras legendaris seperti naga, phoenix, elf, dan masih banyak lagi. Bahkan ada yang disebut klan dewa dan klan iblis. Inti dari dunia ini adalah kultivasi yang dimulai dari alam Houtian, Xiantian, pembentukan inti, jiwa baru lahir, bijak, penguasa, dan transenden. Masing-masing dari 7 alam ini memiliki 10 tahapan. Setelah itu, ada alam paragon yang sangat mendalam, ini adalah awal untuk memasuki puncak. Terdapat 2 jalur setelah alam paragon. Jalan surga untuk menjadi kaisar ilahi dan jalan suci untuk menjadi leluhur suci. Cara pertama lebih sulit karena seseorang harus merampas keilahian dari surga, ini adalah jalan bagi para jenius ulung dengan hati yang kuat dan keinginan untuk mencapai surga. Di sisi lain, jalan suci jauh lebih mudah. Seseorang hanya perlu berlatih dengan cara ortodoks. Yang pertama adalah membangun fondasi dengan menciptakan 100 buah suci. Namun itu masih belum cukup untuk bersaing dengan kaisar ilahi meskipun mereka dapat membunuh paragon hanya dengan sekali pandang. Seseorang masih harus mengintegrasikan 10 buah suci untuk dianggap sebagai leluhur suci tingkat pertama. Berbicara soal kecepatan, kultivasi kaisar ilahi jauh lebih cepat. 1 generasi, 5.000 tahun, sudah cukup bagi mereka untuk mencapai batas tertinggi mereka. Pada perampokan dewa pertama mereka biasanya bisa merampok 3 hingga 5 dewa. Yang berikutnya hanya 1 atau 2, tetapi waktu yang dibutuhkan untuk perampokan ilahi kedua tidak terlalu lama. Karena sebagian besar kaisar ilahi adalah jenius ulung, mereka yang hidup hingga generasi kedua sebagian besar sudah berada di tahap 6 hingga 9, di bawah itu sangat jarang sehingga hampir tidak ada. Di sisi lain, kultivasi leluhur suci membutuhkan proses yang panjang, butuh beberapa generasi bagi mereka untuk mencapai batas tertinggi mereka, dan dalam generasi-generasi itu, selalu ada banyak hal yang terjadi, kematian adalah salah satunya. Di sini, Qin Yuan sudah berada di tahap leluhur suci ke-10 dengan 100 buah suci yang terintegrasi, itu adalah puncak dari tingkatan tersebut. Bahkan dalam sejarah dunia ilahi, hanya 15 orang yang berhasil mencapai tahap ini. Mereka adalah makhluk yang bahkan ditakuti oleh kaisar ilahi, sementara kaisar agung atau kaisar ilahi tingkat ke-10 dengan 10 dewa menghormati mereka. Orang-orang biasanya menyebut mereka leluhur suci abadi, kata abadi ditambahkan dalam gelar mereka. Qin Yuan mungkin akan tertawa terbahak-bahak jika bukan karena satu hal yang membuat pemilik asli tubuhnya frustrasi. Akibat kecelakaan dalam pertempuran 30.000 tahun yang lalu, usianya turun drastis dan kini hanya tersisa 30 hari. Hal itu juga merupakan akibat dari penjualan banyak harta miliknya dan harta milik klannya. Tentu saja, dia tidak akan mati dalam 30 hari karena dia menyegel tubuhnya di dalam peti mati panjang umur sehingga pengurangan usianya ribuan kali lebih lambat. Namun, ia tidak lagi mampu mendominasi dunia seperti sebelumnya. Sekarang dia hanya bisa muncul dengan tubuh spiritualnya yang kekuatannya sangat lemah karena terlalu banyak energi yang dikirim ke tubuh spiritual juga dapat mengurangi umur hidupnya. Ini bukan berarti tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi caranya terlalu sulit dan berbahaya. Salah satu cara yang tidak berbahaya tetapi sangat sulit adalah menikahi Dewi Kehidupan, mengambil keperawanannya untuk mendapatkan sumber kehidupan tertinggi. Sayang sekali, meskipun dia adalah pria paling luar biasa dalam sejarah klan bintang abadi, yang terkenal karena ketampanannya, dia tetap tidak mampu membuat wanita ini tersenyum padanya. Faktanya, tidak ada satupun pria di dunia ilahi yang bisa membuatnya tersenyum. Aku masih harus berjuang, tapi ini masih lebih baik daripada harus berjuang dari bawah. Omong-omong, bagaimana cara aku menggunakan kekuatanku? Qin Yuan tahu bahwa dia memiliki kekuatan tak terbatas di dalam tubuhnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. 5 poin untuk itu, sistem menjawab. Qin Yuan mengangguk. Pesanan diterima. 5 poin karma digunakan untuk mendapatkan informasi tentang cara menggunakan kekuatan. Poin karma, -15. Qin Yuan segera menemukan cara untuk menggunakan kekuatannya, hal ini sangat membuatnya kagum karena kekuatannya pada dasarnya hanya satu tingkat di bawah kata maha kuasa. Dengan kekuatannya, dia bisa langsung tahu sosok seperti apa dia sebenarnya. Meskipun dia seorang lelaki tua yang hampir meninggal, penampilannya justru seperti pria berusia akhir 20-an dengan wajah yang sangat tampan, rambut putih panjang, dan mata emas tajam yang pasti bisa membuat wanita biasa kehilangan akal sehat hanya dengan sekali pandang darinya. Ini benar-benar penampakan makhluk abadi dalam dongeng. Kemudian dia mengaktifkan mata surgawinya. Pemandangan di luar peti mati panjang umur langsung muncul. Itu adalah ruang bawah tanah yang sederhana. Namun, dari setiap sisi, terpancar aura spiritual yang tak terbatas, cukup untuk mengubah seorang lelaki tua biasa menjadi seorang lelaki muda lagi hanya dengan satu tarikan napas. Tepat di samping peti mati duduk seorang pemuda tampan berambut panjang. Matanya memancarkan cahaya keemasan, seolah mampu menerangi benua dan lautan.
Informasi tentang klan bintang abadi masih samar-samar, jadi Qin Yuan bertanya lagi kepada sistem dan poin karmanya dipotong lagi. Poin karma, minus 20. Ia langsung mendapatkan informasi tersebut. Ternyata pemuda ini adalah kaisar ilahi tingkat kelima, kaisar ilahi terbaru di klan bintang abadi. Namanya Qin Jian dan gelarnya adalah kaisar pedang bintang. Klan bintang abadi memiliki 4 kaisar ilahi dan 30 leluhur suci, jumlah leluhur suci jauh lebih banyak. Hal yang sama berlaku untuk faksi-faksi lainnya, karena untuk menjadi kaisar ilahi dibutuhkan bakat luar biasa. Tentu saja, di antara 30 leluhur suci, sebagian besar belum mencapai tahap pertama, mereka hanyalah leluhur suci biasa. Qin Jian sebenarnya berhasil merampas dewa ke-6, masalahnya bukan pada dirinya, tetapi pada banyaknya musuh yang menunggu untuk menyergapnya. Untuk saat ini, dia menunda karena dia tidak yakin bisa bertahan. Ding! Bantu Qin Jian untuk merampok dewa ke-6, Anda akan mendapatkan 1000 poin karma dan 500 poin pesona. Oh, mata Qin Yuan berbinar. Wujud rohaninya muncul di sisi pemuda itu, membuatnya terkejut. Nenek moyang, katanya dengan linglung. Sangat jarang leluhur itu muncul, hal itu membuatnya bertanya-tanya. Qin Yuan berdeham, berpura-pura bijaksana. Jian, fondasimu sekarang sangat kokoh, mungkin sudah saatnya kau merampas dewa ke-6, persiapkan dirimu, aku akan melindungimu secara pribadi, katanya, membuat Qin Jian terkejut. Leluhur, apa yang kau katakan? Tanyanya dengan ekspresi tidak percaya. Jangan tanya apa-apa, ikuti saja kata-kataku, jawab Qin Yuan sambil menepuk bahunya. Setelah itu, dia keluar dari ruang bawah tanah. Benua 1000 bintang, ini adalah benua yang sangat luas. Mungkin planet ini tidak termasuk dalam 50 planet teratas di dunia ilahi, tetapi tetap memiliki miliaran kota dan triliunan gunung. Keunikan benua ini dan wilayah sekitarnya adalah langit selalu malam dan penuh bintang, bahkan tidak pernah hujan di sini. Sesekali, ada cahaya bintang yang jatuh dari langit, beberapa di antaranya memperlihatkan fenomena ilahi yang menakjubkan. Di tengah benua, terdapat sebuah kota besar dengan istana yang terdiri dari 10.000 fondasi. Banyak sekali orang yang bersujud di depan istana saat mereka lewat, sementara para penjaga menunjukkan ekspresi bangga sepanjang waktu. Qin Yuan berjalan keluar istana dengan perasaan kagum. Kota yang terbentang di hadapannya membuat dia bertanya-tanya seberapa besar kota itu. Terdapat 10.000 jalan utama yang menghubungkan benteng dengan pusat kota. Benteng itu sendiri tinggi dan megah, seperti deretan pegunungan. Apakah ini kekuatan generasi muda klan bintang abadi? Ini terlalu lemah, siapa lagi yang bisa melawan aku? Qin Yuan sedang menikmati pemandangan kota ketika dia mendengar suara keras bergema dari kejauhan. Sebenarnya suara itu tidak benar-benar terdengar, hanya saja dia bisa mendengar setiap suara yang menantang klan bintang abadi di benua ini. Itu suara seorang wanita, mungkin masih muda. Kesombongan dalam kata-katanya membuat Qin Yuan tak kuasa menahan diri untuk mengintip ke arah sumber suara itu. Ternyata, biji itu berasal dari ladang yang tidak jauh dari kota. Saat ini, ada kerumunan orang yang tak terhitung jumlahnya di sana. Seorang wanita berdiri di tengah-tengah mereka, usianya mungkin sekitar 18 tahun, ia memiliki rambut hitam panjang dan mengenakan gaun putih yang mirip dengan kimono Jepang. Dia memancarkan aura yang tak tertandingi dibandingkan dengan pedang di tangannya. Bahkan tanpa itu, hanya wajahnya dengan hidung mancung dan dagu mancung yang seksi saja sudah cukup untuk membuatnya menarik perhatian dimanapun dia berada. Di sekelilingnya, ada sekitar 100 anak muda yang berbaring, beberapa di antaranya kehilangan kaki dan tangan. Gadis muda, bukankah kau terlalu sombong? Pada saat itu, seorang pria tua gemuk maju ke depan. Meskipun ia berbicara dengan cukup pelan, matanya yang melotot menunjukkan kemarahannya. Wanita itu menatapnya tetapi tidak menunjukkan sedikit pun rasa hormat kepadanya sebagai generasi muda, dia bahkan mengangkat dagunya. Dia menjawab, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah penjahat. Generasi muda klan bintang abadimu tidak bisa mengalahkanku, semuanya kalah hanya dengan satu tebasan pedangku, kualifikasi apa yang kau miliki untuk mempertanyakan kesombonganku? Kau, pria tua itu terkejut mendengar kata-kata kasar wanita itu. Sebagai seorang tetua klan bintang abadi, dia selalu dihormati dimanapun dia berada, tidak pernah ada junior yang mempertanyakan kata-katanya. Seandainya bukan karena harga dirinya sebagai seorang tetua, dia pasti sudah menamparnya sampai mati. Nak, sikapmu terlalu berlebihan, kau hanyalah generasi muda, bukan kaisar, kau tidak memiliki kualifikasi untuk menyombongkan diri di sini. Orang-orang pun mulai memarahi wanita itu juga. Tidak seorang pun dapat menerima orang asing menghina klan mereka di wilayah mereka sendiri. Aku memang bukan kaisar sekarang, tapi ketika aku menjadi kaisar, aku khawatir bahkan seluruh klan bintang abadi pun tidak akan mampu melawanku, jawab wanita itu, masih penuh kesombongan. Oh, apa yang membuatmu berani mengatakan itu? Apakah gurumu atau pelindung gaummu tidak pernah memberitahumu siapa leluhur klan ini? Pada saat itu, sebuah suara agung tiba-tiba terdengar, mengejutkan seluruh penduduk kota. Bintang-bintang bersinar 1000 kali lebih terang, mereka menyinari sosok seorang pemuda yang tiba-tiba muncul di langit. Kemunculan pemuda ini bagaikan kelahiran dunia, banyak orang tercerahkan hanya dengan melihatnya. Leluhur, orang tua itu adalah orang pertama yang mengenali Qin Yuan, dia tersentak karena terlalu terkejut. Namun kemudian, ia bersujud seolah-olah sedang menyembah dewa. Setelah mengetahui bahwa pemuda itu adalah leluhur mereka yang belum pernah mereka lihat, semua orang, muda dan tua, segera mengikuti gerak-gerik lelaki tua itu. Mereka memanggilnya sambil menangis. Inilah leluhur bintang abadi, kebanggaan seluruh ras bintang. Dalam beberapa generasi terakhir, klan bintang abadi dipenuhi desas-desus bahwa dia sudah sekarat dan tidak bisa lagi bertarung. Hal itu menyebabkan beberapa orang tidak lagi takut untuk mengganggu mereka. Meskipun penampilannya saat ini tidak cukup untuk membantah hal itu, bisa melihatnya tetap membangkitkan semangat mereka semua. Qin Yuan hanyalah seorang pejuang keyboard di dunia nyata, dia bekerja untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Melihat begitu banyak orang bersujud di hadapannya, dia tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Alasan dia muncul hanyalah karena sistem tiba-tiba memberinya sebuah misi. Beri pelajaran pada gadis muda itu, kamu akan mendapatkan 100 poin dan 50 poin pesona. Baginya, itu sama dengan tambahan umur 1 minggu, bagaimana mungkin dia melewatkannya? Lagi pula, ini hanya memberi pelajaran pada seorang wanita muda. Penampilan Qin Yuan membuat orang berpikir bahwa wanita muda itu akan ketakutan, bahkan Qin Yuan sendiri berpikir demikian karena dalam ingatannya, tidak banyak orang yang tidak takut padanya. Setiap generasi muda akan memberi hormat di hadapannya atau leluhur mereka akan patah kaki. Namun, ternyata wanita muda itu sama sekali tidak takut, dia bahkan mendengus pelan. HMPH, hanya tubuh spiritual, berani-beraninya kau datang hanya dengan tubuh spiritual. Hari ini, aku akan memotong-motong tubuh spiritualmu untuk mengasah dao pedangku. Qin Yuan, rakyat. Tepat setelah dia mengatakan itu, dia tiba-tiba muncul 10 meter di depan Qin Yuan. Pedang di tangannya bersinar, menyebabkan semua pedang di kota itu bergetar seolah menyambut kedatangan pedangnya. Ini sungguh mengejutkan karena itu bahkan bukan pedang ilahi atau pedang suci. Ini adalah pedang bawaan tertinggi, kata orang-orang bermata tajam itu. Hal ini juga membuat mereka ngeri karena wanita ini sebelumnya belum pernah melepaskan kekuatan pedang itu. Qin Yuan yang berdiri di depannya takjub, ia merasa seperti jatuh ke dalam ilusi, semua yang dilihatnya kini berubah menjadi pedang, termasuk wanita itu. Setiap pedang ingin membelah tubuhnya menjadi 10.000 bagian. Kekuatan semacam ini bagaikan sebutir pasir dibandingkan dengan kekuatan sebenarnya, tetapi sayangnya, ia membawa kekuatan yang lebih kecil daripada sebutir pasir, sehingga membuatnya tak berdaya dalam situasi ini. Pedang bawaan tertinggi, apakah kekuatannya lebih tinggi dari pedang bintangku? Tiba-tiba sebuah suara halus dan elegan menjawab.
Dari istana, terpancar cahaya keemasan yang menerangi langit sehingga orang-orang tak kuasa menahan diri untuk bersujud menyembah cahaya itu. Pada saat yang sama, bintang-bintang di langit berubah menjadi pedang, masing-masing mengarah ke wanita itu. Kaisar Pedang Bintang, kata orang-orang itu. Karena ia berasal dari generasi ini dan bertanggung jawab atas klan bintang abadi saat ini, ia dikenal oleh hampir semua orang. Sebelum ia menjadi kaisar ilahi, setiap generasi muda yang datang untuk menantang klan bintang abadi dikalahkan olehnya. Di bawah kekuatan Kaisar Pedang Bintang, wanita itu akhirnya tampak terdesak. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan sejati yang berasal dari tubuh kaisar ilahi itu sendiri. Dia sekecil semut di hadapan kekuatan ini. Wus, wus. Tiba-tiba, dua sosok tua muncul di belakangnya, masing-masing diikuti oleh 100 buah suci. Mereka memancarkan cahaya putih suci yang membuat orang merasa khusyuk. Sungguh menakjubkan, lebih dari 60 buah suci itu terintegrasi satu sama lain melalui satu akar. Masing-masing buah yang terintegrasi memancarkan cahaya yang ribuan kali lebih terang. Langit bergetar karena kemunculan mereka saat malam berganti menjadi siang. Pedang kembar dari sekte pedang suci, kata orang-orang itu. Mereka adalah dua jenderal kaisar pedang suci ketika dia belum menjadi kaisar. Jadi, gadis muda dari sekte ini, tak heran dia bertingkah semaunya di sini. Kurasa itu perintah dari pemimpin sektenya. Saat orang-orang membicarakan mereka, kedua lelaki tua itu menangkupkan kepalan tangan mereka ke arah Qin Yuan. Namun, ekspresi mereka tidak menunjukkan bahwa mereka meminta maaf atas tindakan wanita itu. Mohon maaf, Yang Mulia Bintang Abadi, tetapi kami berharap Anda dapat membantu nona muda kami mengasah dao pedangnya melalui tubuh spiritual Anda, kata salah seorang dari mereka, membuat Qin Yuan mengerutkan alisnya. Pada saat itu, orang yang tadinya diam tiba-tiba mengayunkan pedang ke langit, menyebabkan ruang terbelah sehingga pedang bintang Qin Jian terhalang. Cepatlah, nona muda, ini kesempatanmu, dao pedangmu pasti akan menjadi tak tertandingi setelah ini, kata lelaki tua itu lagi. Wanita itu mengangguk lalu mengayunkan pedangnya ke arah Qin Yuan dengan ekspresi acuh tak acuh. Matilah dao pedangku, teriaknya. Orang-orang terheran-heran melihat tindakannya, termasuk Qin Yuan sendiri. Semuanya terjadi begitu cepat, tubuh spiritualnya terbelah menjadi 10.000 bagian hanya dengan satu tebasan pedang itu. Pria tua itu meraih tangan wanita itu. Setelah itu, dia langsung terbang ke barat bersama lelaki tua lainnya. Sialan kau, Jian Yang, Jian Ming, kalian mau mati? Segera setelah itu, teriakan keras bergema dari berbagai tempat di benua 1000 bintang, diikuti oleh ledakan demi ledakan aura. Dari istana, sesosok yang diselimuti cahaya kemasan terbang mengejar mereka, dengan niat membunuh terpancar dari sosok tersebut. Bang! 5 pedang berwarna emas dengan simbol bintang muncul di belakang sosok itu, masing-masing tampak mampu membelah langit. Mereka adalah dewa-dewa, bentuk mereka tidak menentu, bergantung pada dao pemiliknya. Sebuah pedang dengan simbol bintang, semua orang tahu siapa sosok ini. Kaisar Pedang Bintang, dia akhirnya keluar. Di dalam peti matinya, wajah Qin Yuan berubah pucat pasi. Ini seperti tamparan di muka, katanya. Dia teringat bagaimana leluhur dalam novel kultivasi itu datang dengan cara yang megah namun akhirnya dihancurkan oleh sang protagonis. Ding! Balas dendam, kamu akan mendapatkan 400 poin karma. Bagus, mata Qin Yuan berbinar terang saat melihat misi tersebut. Bang! Dia menendang peti mati itu hingga terbuka. Saat tubuhnya terlepas dari segel, aura spiritual di benua 1000 bintang seketika menjadi 10 kali lebih tebal. Bintang-bintang tiba-tiba berjatuhan dari langit, menghasilkan pemandangan paling menakjubkan yang pernah ada. Fenomena ini tidak hanya terjadi di benua 1000 bintang, tetapi juga di benua-benua sekitarnya yang dihuni oleh klan bintang lainnya. Apa yang terjadi? Tanya orang-orang lemah itu sambil para ahli tua yang pernah melihat fenomena seperti itu menahan napas. Suatu kekuatan yang dapat menekan dewa-dewa kaisar, kata mereka. Beberapa leluhur suci yang sebelumnya ingin mengejar Jian Yang dan Jian Ming memilih untuk berhenti. Di sisi lain, keduanya telah meninggalkan benua 1000 bintang. Mereka terbang sambil menembus ruang dan waktu sehingga mereka dapat menempuh jarak yang sangat jauh hanya dengan satu langkah. Meskipun begitu, Qin Jian tetap mengikuti mereka dari belakang, kelima dewanya terus bersinar, menerangi setiap benua yang dilaluinya. Pada saat itu, ribuan pedang muncul di langit dan menghujani kedua lelaki tua itu seperti hujan. Sekalipun mereka adalah leluhur suci tingkat ke-6, tak satu pun dari mereka berani bersantai ketika melihat pedang-pedang itu. Kaisar ilahi adalah para jenius ulung, ditambah lagi kekuatan ilahi mereka memang lebih unggul daripada buah suci, sehingga sebagian besar dari mereka memiliki kekuatan tempur yang satu tingkat di atas leluhur suci. Tentu saja, ada juga leluhur suci dengan kultivasi yang begitu mendalam sehingga mereka tidak kalah bahkan dari kaisar ilahi terkuat sekalipun. Jian Ming terbang lebih tinggi dan berputar, sementara dua pedang yang dipenuhi cahaya putih muncul di masing-masing tangannya. Kaisar baru, jangan sombong, teriaknya sambil mengayunkan kedua pedang ke langit. Seperti samudra yang terbelah, ruang di langit terbelah menjadi dua sehingga semua pedang Qin Jian tenggelam di dalamnya. Hahaha, nak, kau harus belajar lebih banyak untuk melawanku. Lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak melihat serangan Qin Jian gagal total. Yang terakhir mengerutkan alisnya, mengejar musuh memang lebih sulit daripada mengalahkannya. Dia menghela napas, pedang emas di tangannya berdengung saat salah satu dewanya berubah menjadi cahaya yang memasuki pedangnya. Ketika itu terjadi, sebuah bintang emas raksasa dengan aura ilahi yang tak terbatas muncul di langit, seperti matahari yang menghapus kegelapan. Ekspresi Jian Yang dan Jian Ming langsung menjadi sangat serius begitu melihat itu. Teknik kaisar tertinggi, kata mereka dengan suara rendah. Ini sebenarnya bukanlah teknik, melainkan keterampilan khusus yang hanya dimiliki oleh kaisar ilahi, di mana mereka menggabungkan keilahian mereka dengan serangan mereka. Hasilnya adalah serangan yang berkali-kali lebih kuat. Tentu saja hal itu memiliki risikonya. Kekuatan ilahi yang digunakan akan mengering, dibutuhkan waktu dan banyak sumber daya untuk memulihkannya. Sebelum pulih, kekuatan yang diberikan oleh kekuatan ilahi yang mengering itu akan berkurang drastis. Meskipun begitu, Qin Jian sama sekali tidak ragu-ragu. Sebagai kaisar ilahi di generasi ini, dia akan dicemooh oleh seluruh dunia jika dia tidak bisa menangkap junior yang menghina leluhurnya. Hentikan, Qin Jian, atau aku akan membunuhmu setelah ini. Tiba-tiba, suara lain muncul entah dari mana. Segera setelah itu, sosok seorang pemuda turun dari langit. Dia memiliki rambut pirang panjang dan mengenakan jubah putih panjang. Kata Tuhan tertulis samar-samar di dahinya dan itu seperti mata yang dapat melihat rahasia dunia. Bang bang bang. Ledakan menggema saat 6 teratai emas melompat keluar dari tubuhnya, mengelilinginya, seolah-olah untuk memberikan berkah kepadanya. Seorang kaisar dari klan dewa, mengapa dia ada di sini? Para penonton terkejut dengan kemunculan tiba-tiba pemuda ini. Sementara itu, tatapan mata Qin Jian menjadi sangat dingin. Senjin, apa yang kau lakukan di sini? Hahaha, aku hanya sedang berjalan-jalan, jawab Senjin. Tapi mungkin kau tidak tahu, Kaisar Pedang Suci adalah separuh dari guruku. Wanita muda itu adalah cucunya, tentu saja aku harus melindunginya. Dia mengangkat tangannya, menyebabkan hujan bunga teratai jatuh dari langit. Meskipun mereka tidak menyebabkan kerusakan apapun, tekanan yang mereka lepaskan membuat para paragon yang menyaksikan dari bawah pun kesulitan bernapas. Senjin, apakah kau yakin ingin ikut campur dalam masalah ini? Tanya Qin Jian. Oh, mengapa aku harus takut? Tanyanya balik. Ya, aku pasti akan ketakutan setengah mati jika Eternal Star Venerable ada di sini, tambahnya sambil bercanda. Begitukah? Lalu mengapa kau tidak bersujud sekarang? Tiba-tiba sebuah jawaban bergema dari benua 1000 bintang yang sebenarnya cukup jauh dari lokasi itu. Suara itu seolah datang dari kedalaman surga. Jantung semua orang di lokasi itu berdebar kencang hanya karena mendengar suara itu. Tepat setelah itu, cahaya bintang berkumpul, membentuk wajah raksasa di langit.
Wajah itu begitu besar sehingga langit tampak tertutupi olehnya. Aura yang dipancarkannya membuat udara membeku. Meskipun wajahnya tidak begitu jelas, sepasang matanya membuat orang hampir kehilangan kesadaran hanya dengan menatapnya. Bang! Semua bunga teratai yang jatuh dari langit hancur menjadi abu. Bahkan teratai emas di belakang Senjin pun bergetar, ia dengan cepat menariknya kembali ke dalam tubuhnya. Hal itu juga terjadi pada buah suci milik Jian Yang dan Jian Ming. Wanita muda itu, yang bernama Jian Yixue, benar-benar tak berdaya, seperti kecoa di dalam botol. Tubuhnya gemetar dan berkeringat, namun, cukup mengejutkan bahwa dia masih mampu berdiri tegak dan mempertahankan sikap angkuhnya. Suara mendesing. Pada saat itu, sebuah pohon palem raksasa turun dari langit ke arah keempat orang tersebut. Jian Yang dan Jian Ming sudah tak berdaya. Adapun Senjin, meskipun dia masih bisa bergerak, dia lebih memilih untuk menghentikan perlawanannya. Dia tahu bahwa jika dia melawan balik, hanya akan ada lebih banyak kekuatan yang diarahkan kepadanya. Dibandingkan dengan leluhur suci abadi, kaisar ilahi dengan 6 dewa seperti dirinya hanyalah seorang anak kecil, bahkan 7 dewa pun tidak jauh berbeda. Minimal 8 dewa diperlukan untuk dapat menghindari serangan leluhur suci abadi. Faktanya, Qin Yuan saat ini masih berada di istananya, ia duduk di singgasana istana, menghadap ke barat. Kekuatannya terlalu besar, bagi orang lain, jarak antara benua 1000 bintang dan lokasi mereka saat ini sudah cukup jauh, tetapi baginya jarak itu hanya beberapa langkah di depannya. Dia bisa merobek ruang waktu dan muncul tepat di depan mereka. Sekarang yang dia kirimkan hanyalah kekuatannya. Bang! Telapak tangan raksasa yang muncul dari gabungan kekuatannya menamparkan mereka hingga mereka terlempar ke laut di bawah mereka. Laut terbelah sehingga daratan di bawahnya terlihat. Tubuh mereka kemudian terhempas ke daratan. Dalam sekejap, tubuh mereka yang sebelumnya penuh dengan keanggunan dan aura yang tak tertandingi berubah menjadi berlumuran darah. Jika dia mau, Qin Yuan bisa saja mengubah mereka menjadi abu, tetapi dia masih baru di sini dan konsep membunuh masih terlalu berat baginya. Ding! Kamu berhasil memberi pelajaran pada Jian Yixue, kamu mendapatkan 100 poin karma dan 50 poin pesona. Kamu berhasil membalas dendam, kamu mendapatkan 400 poin karma. 20 poin karma akan dikurangi untuk membayar hutang Anda. Poin karma, 480. Poin pesona, 10.050. Sistem, buka memori sekte pedang suci dan klan dewa, perintah Qin Yuan. Pesanan diterima. Poin karma, 470. Qin Yuan tersenyum kecut saat mengetahui tentang sekte pedang suci. Sekte ini didirikan oleh Kaisar Pedang Suci, seorang kaisar dengan 9 dewa. Dia terkenal karena kehebatan bertarungnya yang tak tertandingi, bahkan telah beberapa kali bertarung melawan leluhur suci abadi dan kembali hanya dengan luka ringan. Yang lebih menakjubkan lagi adalah dia berasal dari alam bawah. Ketika dia tiba di dunia ilahi, dia sudah menjadi seorang transenden, sementara kebanyakan orang baru berada di alam bijak ketika mereka tiba di dunia ilahi. Dia terkenal liar dan menyinggung banyak tuan muda dari klan-klan besar. Dan dia juga kejam, jadi dia tidak peduli meskipun lawannya adalah wanita cantik. Jika dia bisa membunuh, dia akan membunuh mereka. Banyak yang ingin membunuhnya, tetapi mereka harus menahan diri karena dia didukung oleh leluhur suci abadi. Pada suatu kesempatan, dia melukai seorang wanita yang ayahnya tidak takut pada pendukungnya. Akibatnya, tentu saja, ayah wanita itu membalas dendam. Ayah itu adalah Qin Yuan sendiri. Ya, di sini dia memiliki seorang putri. Sejak saat itu, Kaisar Pedang Suci menyimpan dendam terhadap Qin Yuan. Ya, hal-hal seperti ini tidak bisa dihindari oleh siapapun yang berada di puncak kehidupan. Qin Yuan tersenyum kecut. Dan klan dewa, Qin Yuan menjadi serius ketika memikirkan klan ini. Bahkan leluhur bintang abadi yang asli pun cukup takut pada klan ini. Mereka diakui sebagai klan terkuat dari semua klan di dunia ilahi. Hal itu karena mereka memiliki 2 kaisar agung atau kaisar dengan 10 dewa. Salah satunya adalah Dewi Kehidupan. Mereka juga memiliki 1 leluhur suci abadi. Sebaiknya aku menghindari konflik dengan mereka untuk saat ini. Dia masih cukup rasional. Jika hanya ada 1 kaisar agung, dia tidak akan terlalu khawatir. Tetapi 2 ditambah 1 leluhur suci abadi, bahkan kaisar agung lainnya pun lebih memilih untuk diam. Setelah itu, dia menyeret tubuh trio Jian ke dalam istana dan meninggalkan tubuh Senjin. Tak lama kemudian, ketiganya muncul di hadapannya. Mereka sudah pingsan. Pada saat yang sama, sosok demi sosok muncul di aula istana itu, masing-masing tidak kalah hebatnya dari Jian Yang dan Jian Ming. Bahkan di antara leluhur suci, hanya tingkat ke-6 ke atas yang memiliki kualifikasi untuk bertemu Qin Yuan. Di klan ini, hanya ada 8 orang, 5 di tingkat ke-6, 2 di tingkat ke-7, dan 1 di tingkat ke-8. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang berada di tingkat ke-9. Qin Jian muncul setelah mereka, dia memberi hormat kepada masing-masing dari mereka seolah-olah mereka yang termuda. Dia tidak sendirian, dia muncul bersama seorang pria parubaya dengan perawakan yang cukup besar. Namanya adalah Qin Lei, seorang kaisar ilahi tingkat ke-7. Suami, kenapa kau keluar? Tepat setelah mereka muncul, tiba-tiba terdengar suara merdu seperti kicauan burung. Sulit bagi siapapun untuk tenang ketika mendengar suara itu. Qin Yuan sendiri gemetar, ini adalah sesuatu yang benar-benar membuatnya bingung bagaimana harus bereaksi. Dia tidak memiliki banyak wanita, tetapi masih ada beberapa. Sebagian besar telah meninggal, termasuk ibu dari putrinya, sementara yang selamat menjalani isolasi mandiri. Tapi ada 1 orang yang masih bertahan. Seorang wanita yang tampak berusia sekitar 20-an akhir, tinggi 180 cm, mengenakan rok pendek hitam kemudian memasuki aula. Dia memiliki rambut merah panjang yang sedikit keriting, sepasang mata merah muda, bibir merah merona, dan kulit seputih salju. Dengan sepatu hak tinggi yang terbuat dari kaca, kedua kakinya yang panjang tampak bergoyang saat dia berjalan, menyebabkan bokongnya yang bulat dan seksi ikut bergoyang. Qin Yuan selalu berpikir bahwa para penulis novel kultivasi telah melebih-lebihkan peran wanita dalam novel mereka, tetapi sekarang dia tahu bahwa itu adalah kenyataan. Kecantikan seperti ini praktis bisa menyebabkan 2 kaisar bertarung sampai mati. Dia bukan berasal dari ras bintang, melainkan rubah berekor 9, yang terkenal sebagai penggoda yang bisa membunuh. Tanpa mengindahkan orang lain, dia berjalan lurus menuju Qin Yuan. Pria itu masih terdiam sambil merenungkan apakah ia harus menganggap wanita ini sebagai istrinya sendiri atau orang lain. Namun, pikiran itu dengan cepat lenyap saat dia tiba-tiba duduk di pangkuannya. Sensasi yang tak tertahankan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya saat ia merasakan pantatnya yang lembut. Su Mei, tanpa sadar ia memanggil namanya sambil memperbaiki ekspresinya. Dia juga memegang pinggangnya dengan kedua tangan. Ini adalah pertama kalinya dia memegang pinggang seorang wanita, jadi dia sangat gugup, tetapi dia perlu melakukannya agar Su Mei tidak menyadari perubahannya. Suamiku, apakah masalah umurmu sudah teratasi? Tanya Su Mei sambil memegang wajahnya. Ia juga mendekatkan wajahnya ke wajah suaminya sehingga aroma harum napasnya mengalir ke seluruh tubuhnya saat ia bernapas. Ternyata rasanya menyegarkan seperti jus jeruk. Para leluhur suci laki-laki terdiam ketika melihat tindakan Su Mei, beberapa di antaranya memalingkan muka ke arah lain, tetapi para perempuan, yang berjumlah 3 orang, tampak iri. Qin Yuan berdeham sambil menepuk pinggang Su Mei. Tenang, aku akan jelaskan, katanya. Saat ini, semua leluhur suci, Qin Jian, dan Qin Lei sedang menatapnya. Mereka yang berada di sini mengetahui kondisinya, jadi tindakannya jelas membingungkan mereka. Kalian mungkin punya banyak pertanyaan, katanya kepada mereka. Namun untuk penjelasan yang lebih rinci, saya tidak bisa mengatakannya. Intinya, saya bisa keluar kapanpun saya mau. Dalam beberapa hari ke depan, saya juga akan membantu Qin Jian merampok Dewa ke-6. Benarkah begitu, kakak? Tanya seorang leluhur suci tingkat ke-7, dia adalah seorang pria parubaya.
Namanya Qin Mu, sepupu muda Qin Yuan. Sebelumnya, dia biasa memanfaatkan reputasinya secara sembarangan, beberapa kaisar dewa ingin membunuhnya, jadi dia termasuk orang-orang yang paling takut akan kematian Qin Yuan. Qin Yuan yang asli tidak menyukainya, tetapi dia juga tidak pernah membatasi tindakannya. Dia menjawab dengan sedikit acuh tak acuh. Aku dengar beberapa sekte telah menguasai tambang kita, kau harus merebutnya lagi nanti. Ya, tentu, saudaraku, jawab Qin Mu. Pada saat itu, Qin Hu, leluhur suci tingkat ke-8, seorang pria tua berotot berkata, Yuan, aku tidak yakin bagaimana kau akan menyelesaikan masalahmu, tetapi ini adalah hal yang baik untuk klan kita. Namun, aku menyarankanmu untuk tidak bertindak terlalu mencolok dulu. Pria tua ini lebih tua dari Qin Yuan sendiri dan bahkan banyak membimbingnya ketika ia masih muda, sehingga ia mampu memanggil namanya. Jangan khawatir, Paman Hu, aku tahu apa yang kulakukan, jawab Qin Yuan. Tentu saja, arti kata mewah dari Qin Hu sebenarnya bukan berarti tidak melakukan sesuatu. Bagi orang-orang di levelnya, hanya berurusan dengan Kaisar Agung dan leluhur suci abadi dianggap sebagai tindakan yang mencolok. Bahkan berurusan dengan Kaisar Pedang Suci pun tidak termasuk dalam kategori itu. Desas-desus bahwa dia tidak kalah hebat dari leluhur suci abadi hanyalah omong kosong di mata Qin Yuan yang asli. Memang benar bahwa dia bisa pergi dengan beberapa cedera, tetapi itu hanya karena dia pergi terlalu cepat. Di mata para leluhur suci abadi, dia hanyalah seseorang yang mampu lolos dari mereka berkat teknik khusus tertentu. Ngomong-ngomong, dia menatap trio Jian yang pingsan. Penjarakan mereka, suruh Kaisar Pedang Suci membayar harganya jika dia ingin mereka tetap utuh. Aku akan mengurus mereka, saudaraku, jawab Qin Mu. Dia mengikat tubuh mereka sebelum memasukkannya ke dalam artefak luar angkasa miliknya. Baiklah semuanya, sekarang kalian tahu suamiku baik-baik saja, silakan segera pergi, aku juga ingin berbicara dengannya. Su Mei tiba-tiba berkata. Dia bukanlah anggota klan bintang abadi, tetapi kekuatan dan latar belakangnya sama sekali tidak lemah. Para leluhur suci dan kaisar ilahi itu hanya bisa pergi setelah dia memerintahkan mereka. Qin Yuan sebenarnya juga ingin dia pergi karena dia sama sekali tidak siap. Suamiku, apa kau benar-benar baik-baik saja sekarang? Tanyanya lagi begitu hanya mereka berdua yang berada di aula. Qin Yuan mengangguk. Hah, kuharap kau tidak berbohong. Tahukah kau betapa khawatirnya aku setiap hari selama beberapa tahun terakhir ini? Dia sedikit cemberut sambil mendekatkan wajahnya ke wajah pria itu. Ngomong-ngomong, sepertinya kamu semakin menawan. Aku bisa melihatnya. Tepat setelah dia mengatakan itu, bibirnya tiba-tiba mencium bibirnya. Karena dia mencondongkan tubuh ke depan, jadi payudaranya menempel di dada pria itu. 3 sensasi sekaligus. Qin Yuan merasakan jiwanya meninggalkan tubuhnya. Dia tahu dia akan mendapat masalah jika terus berada di sana. Sekalipun dia ingin memakan rubah itu, dia perlu mempersiapkan diri terlebih dahulu. Tanpa berpikir panjang, dia pergi dengan cara merobek ruang waktu secara langsung. Su Mei terjatuh ke singgasana karena Qin Yuan tiba-tiba menghilang. Dia terkejut dan bingung. Benua 1000 bintang dan benua-benua di sekitarnya termasuk dalam wilayah bintang. Luasnya memang besar, tetapi itu hanyalah sebagian kecil dari dunia ilahi. Di sebelah utara wilayah tersebut, terdapat susunan benua yang menyerupai jaring laba-laba, di mana di tengahnya terdapat benua yang benar-benar sangat besar, berkali-kali lebih besar daripada benua 1000 bintang. Benua itu disebut benua manusia karena seluruh benua didominasi oleh ras manusia. Bagian selatan benua ini merupakan wilayah gurun yang sangat panas dan kering, namun dipenuhi aura spiritual. Qin Yuan muncul di sini, sesuatu yang tidak dia sendiri duga. Dalam hal menembus ruang dan waktu, leluhur suci abadi yang kultivasinya telah mencapai kesempurnaan memang jauh melampaui leluhur suci lainnya. Dengan satu langkah, ia kemudian muncul di sebuah kota besar, dipenuhi gedung-gedung tinggi di mana orang-orang mengenakan jubah putih dan sorban di kepala mereka. Udara panas di sini terasa kurang menyenangkan bagi Qin Yuan. Namun ia tetap diam, selain karena penasaran, itu juga karena ia merasakan dua aura menuju ke arahnya dari tempat yang sangat jauh. Alasan dia bisa merasakan kedua aura ini adalah karena mereka sudah sangat akrab dengan aura-aura tersebut. Salah satunya adalah aura putrinya dan yang lainnya adalah aura muridnya. Mereka adalah dua kaisar ilahi lainnya dari klan bintang abadi. Sebagian besar waktu, mereka selalu berkelana di seluruh dunia ilahi. Bahkan ketika mereka kembali, mereka biasanya hanya mengirimkan tubuh spiritual mereka. Qin Yuan memasuki sebuah restoran yang menjual berbagai macam makanan penutup khas, lalu duduk di pojok. Ngomong-ngomong, sistem, bolehkah Su Mei dianggap sebagai istriku? Tanyanya. Aku tahu apa yang membuatmu bingung, tidak perlu memikirkannya karena kau dan leluhur bintang abadi adalah satu. Semua yang dimilikinya adalah milikmu. Apa maksudmu? Qin Yuan hampir tidak mengerti arti kata-kata sistem. Anda dapat menganggap diri Anda sebagai leluhur bintang abadi yang kehilangan ingatan. Jangan bilang aku bereinkarnasi sejak lama, saat leluhur bintang abadi lahir. Qin Yuan berpikir itu lebih masuk akal. Merasakan kekuatannya sekarang, dia berpikir bahwa hanya dengan mendengus saja sudah cukup untuk menghancurkan bumi, bagaimana mungkin makhluk kecil di bumi dapat mengambil alih tubuh makhluk ini, itu tidak logis. Dia lebih percaya bahwa dirinya sendiri adalah leluhur bintang abadi. Saya tidak tahu, tetapi itu salah satu teori yang dapat diterima. Tunggu, jadi kamu juga tidak tahu apa-apa? Yang saya tahu hanyalah bahwa saya adalah sebuah sistem yang membantu Anda, tidak lebih dari itu, semua jenis informasi hanya dapat diperoleh dari diri Anda sendiri. Begitu, tapi itu sebenarnya tidak terlalu penting, aku lebih menyukai kehidupan ini daripada kehidupan sebelumnya. Aku akan mengetahuinya nanti. Saat itu, seorang pelayan datang, ia memiliki telinga dan ekor kelinci sehingga terlihat imut dengan tubuhnya yang tidak terlalu tinggi. Anda ingin memesan apa, Pak? Tanyanya sambil tersenyum ramah. Meskipun Qin Yuan tidak memancarkan aura apapun, dia seperti seorang abadi karena penampilannya yang sangat mencolok. Dan pelayan itu tahu bahwa dia bukan orang biasa karena dia baru menyadari penampilannya yang luar biasa saat mendekat. Dari jauh, dia tampak normal. Qin Yuan menatap daftar menu sejenak tetapi tidak yakin mana yang terbaik, jadi dia menjawab, silakan siapkan semua hidangan terbaik Anda. Rupanya, seseorang harus membayar terlebih dahulu, jadi dia mengeluarkan satu batu giok suci, yang baginya seperti sebutir pasir tetapi membuat mata pelayan itu terbelalak. Pak, ini terlalu berlebihan, katanya. Kalau begitu sisanya terserah kamu, jawab Qin Yuan tanpa menatapnya lagi. Pelayan itu terkejut dan akhirnya tersenyum. Terima kasih, Pak, dia membungkuk sebelum berjalan pergi. Qin Yuan memandang ke arah pusat kota tempat terdapat sebuah istana. Jauh di bawah istana itu, dia merasakan aura leluhur suci, yang mungkin memiliki kurang dari 50 gua suci. Itu masih jauh dari tahap pertama, tetapi dia mampu memiliki kota sebesar itu. Dia tampak kecil di mataku, tapi siapa yang tahu berapa banyak kesulitan yang telah dia lalui sebelum mencapai levelnya saat ini. Qin Yuan menghela napas. Dunia ilahi penuh dengan makhluk hidup. Leluhur suci mungkin ditemukan di mana-mana, tetapi sebagian besar makhluk hidup hanyalah makhluk lemah. Seperti pelayan itu misalnya, kultivasinya hanya berada di alam bijak. Beberapa saat setelah itu, langit di atas kota dan daerah sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap sesaat, mengejutkan semua makhluk, termasuk para teladan dan leluhur. Namun siapa yang menyangka bahwa itu disebabkan oleh kemunculan dua wanita berbaju hitam? Saat orang-orang masih sibuk mencari penyebabnya, mereka sudah muncul tepat di depan Qin Yuan. Jika Su Mei adalah wanita penggoda yang bisa membuat pria kepanasan, maka kedua wanita ini adalah langit malam yang dingin. Tinggi mereka sekitar 177 cm dengan rambut yang mencapai lutut. Gaun mereka hampir menutupi seluruh tubuh mereka tetapi tidak sepenuhnya menyembunyikan lekuk tubuh mereka, sehingga menghasilkan gaya yang sopan dan anggun. Tatapan mata mereka yang tenang dan dingin akan membuat siapapun tak berani bersikap lancang terhadap mereka.
Salah satu dari mereka berambut putih dan memiliki struktur wajah yang mirip dengan Qin Yuan, dengan tahi lalat kecil di bawah mata kirinya. Dia adalah putrinya, namanya Qin Wuxin dan gelarnya adalah Dewi Bintang Gelap. Yang satunya lagi, di sisi lain, memiliki rambut hitam dengan poni lurus yang menutupi dahinya dan sepasang sayap hitam kecil di punggungnya. Di balik poninya, mata surgawi Qin Yuan dapat melihat kata iblis tertulis di atasnya. Ya, dia bukan anggota klan Bintang Abadi, melainkan seseorang dari klan iblis. Karena dia adalah murid pribadinya, yang diajarinya sejak muda, jadi status utamanya masih sebagai anggota klan Bintang Abadi. Nama aslinya adalah Yi Sue, sedangkan gelarnya adalah Dewi Salju Gelap. Yang cukup mengejutkan tentang kedua wanita ini adalah kepribadian dan minat mereka sangat mirip sehingga mereka serupa dalam segala hal. Orang-orang bahkan menyebut mereka sebagai Dewi Kembar Malam. Kekuatan mereka begitu dahsyat dan kombinasi mereka merupakan salah satu yang paling menakutkan sehingga sangat sedikit yang berani menghadapi mereka secara langsung. Senang melihat tubuh asli kalian masih di sini, kata Qin Yuan sambil menghela napas karena sebelumnya ia selalu khawatir mereka akan memasuki tempat-tempat berbahaya untuk menyelamatkan nyawanya. Ayah tidak berbohong, kan? Tanya putrinya dengan mata menyipit. Nada suaranya agak dingin bahkan saat berbicara dengannya. Qin Yuan, yang sudah sepenuhnya siap, tak kuasa menahan rasa merinding mendengar sebutan ayah untuknya, dan sebutan itu berasal dari seorang wanita agung yang bergelar Dewi. Dia berdeham untuk menutupi rasa canggungnya. Silakan duduk dulu, sangat jarang kita bertemu langsung sejak saya menyegel tubuh saya, bukankah kita perlu merayakannya, katanya. Qin Wuxin mengangguk pelan sebelum duduk, sementara Yi Sue berbicara setelah dia duduk. Guru, saya rasa tidak ada keajaiban yang lebih besar daripada mampu mengatasi masalah umur panjang hanya dengan hidup di dalam peti mati. Matanya menjadi lebih tajam saat dia mengatakan itu, dia menatapnya dari kepala hingga kaki. Apakah Anda telah mencapai terobosan tertentu? Tanyanya. Pertanyaan seperti ini bisa menimbulkan kecurigaan jika dia menjawab salah, jadi Qin Yuan tidak menjawab, dia hanya tersenyum, berpura-pura misterius. Pelayan itu akhirnya kembali dengan banyak nampan makanan, dia membuka mulut kecilnya karena terkejut ketika melihat dua sosok yang tiba-tiba muncul itu adalah wanita-wanita dengan kecantikan yang tak terbayangkan. Dewi-dewi, katanya tanpa sadar. Suaranya membuat Qin Wuxin menatapnya dengan tatapan dingin hingga hampir terjatuh dan menjatuhkan beberapa nampan yang dibawanya. Sebelum nampan-nampan itu jatuh, Qin Yuan menggunakan kekuatannya untuk memindahkannya ke atas meja. Wuxin, jangan menakutinya, katanya. Ini adalah kebiasaan buruk putrinya. Dia tidak menyukai makhluk lemah dan sering mengintimidasi mereka ketika dia merasa terganggu oleh kehadiran mereka. Pergi, kata Yi Sue kepada pelayan itu dengan suara agak dingin. Dia tidak seburuk putrinya karena dia memiliki masa lalu yang sulit sebelum menjadi muridnya, tetapi kekuatannya dan darah klan iblis yang mengalir dalam dirinya tetap membuatnya tidak ramah terhadap makhluk lemah. Pelayan itu dengan tergesa-gesa meletakkan nampan yang masih ada di tangannya sebelum pergi dengan langkah cepat. Jauh di sebelah barat, terdapat sebuah benua bernama Benua Pedang, benua tempat semua kultivator menempuh jalan pedang. Semua ras dapat hidup di benua ini, semua mendapatkan hak yang sama selama mereka menggunakan pedang. Sebaliknya, mereka yang tidak memegang pedang akan diusir dari benua ini. Aturan semacam ini memang berlebihan, tetapi tidak ada yang berani protes karena aturan itu dibuat oleh Kaisar Agung Berhati Pedang, seorang kaisar dengan 10 dewa. Dia adalah pendekar pedang ulung, tak ada yang lebih mahir menggunakan pedang darinya. Konon, dia bisa menggunakan semua teknik pedang hanya dengan satu tatapan. Di sebelah timur benua ini, tepat di samping pantai berpasir putih, terdapat pedang-pedang yang tak terhitung jumlahnya tertancap di tanah, beberapa kecil dan beberapa cukup besar untuk menembus awan. Di badan pedang-pedang besar itu, terdapat paviliun tempat orang-orang berlatih ilmu pedang. Ini adalah sekte pedang suci. Di puncak salah satu pedang tertinggi, duduk 4 orang. Mereka minum anggur sambil mengobrol riang, mendiskusikan berbagai peristiwa yang terjadi di dunia ilahi. Pedang suci, cucumu sungguh luar biasa, bukan hanya teknik pedangnya yang tak tertandingi di antara generasi muda, tetapi temperamennya juga setajam pedang, kata seorang lelaki tua sambil merokok cerutu kepada seorang pemuda tampan dengan tulisan pedang di dahinya. Kata itu bukanlah sesuatu yang alami seperti yang dimiliki klan dewa dan iblis, melainkan sesuatu yang ia tulis sendiri dengan tinta yang konon tak bisa dihapus. Pemuda yang dulunya adalah kaisar pedang suci itu tersenyum mendengar pujian dari lelaki tua itu. Tapi ngomong-ngomong, kami tahu Anda tidak punya istri dan anak, bagaimana mungkin Anda tiba-tiba punya cucu perempuan? Tanya seorang pria parubaya dengan sisik di bawah telinganya. Pedang suci, tolong jangan sembunyikan jika kau punya kekasih, tambah pemuda lainnya. Kepalanya botak dengan bintik-bintik hitam di atasnya dan dia mengenakan jubah seorang biarawan. Sungguh mengejutkan karena dia bahkan minum anggur dan tidak berbicara sesopan biarawan lainnya. Aku hanya tidak punya istri di sini, jawab kaisar pedang suci. Dulu, ketika aku masih di alam bawah, aku memiliki istri dan anak. Setelah bertahun-tahun, keturunanku memenuhi alam itu, dan ya, salah satu dari mereka akhirnya naik ke dunia ilahi. Aku merasakan auranya, jadi aku mengangkatnya. Aku juga tidak menyangka bakatnya begitu luar biasa. Oh, kalau begitu artinya dia adalah cucu setelah ribuan generasi, kata lelaki tua perokok cerutu itu sambil tersenyum. Bakatlah yang terpenting, jawab kaisar pedang suci. Saat hendak tersenyum, dia tiba-tiba membeku sementara matanya menyipit. Ada apa? Tanya lelaki tua itu dengan cepat. Kaisar pedang suci menjentikkan jarinya, menyebabkan 3 cahaya muncul yang masing-masing memasuki kepala ketiga pria itu. Seketika setelah itu, ekspresi mereka berubah serius. Leluhur bintang abadi berhenti menyegel tubuhnya, apa sebenarnya yang terjadi? Mereka mulai bertanya-tanya. Pria tua itu menatap kaisar pedang suci lagi dan bertanya, apakah Anda akan membayar untuk menyelamatkan cucu perempuan dan para jenderal Anda? Aku ingin menemuinya secara pribadi terlebih dahulu, jawab kaisar pedang suci. Dia berdiri sebelum melangkah ke sebelah barat benua itu. Ketiga pria itu saling memandang. Sepertinya dia akan menantang leluhur bintang abadi lagi, kata pria parubaya itu. Dia benar-benar keras kepala, biksu itu menggelengkan kepalanya. Tapi mari kita bantu dia jika dia benar-benar ingin menyerang, tambahnya. Bukan hal buruk untuk melawan leluhur suci abadi demi mempertajam tulang-tulangku yang sudah tua. Lelaki tua itu setuju tanpa berpikir panjang. Pria parubaya itu juga mengangguk. Aku butuh sesuatu yang sangat menegangkan jika aku ingin darah nagaku menembus ke tahap ke-9. Di restoran itu, Qin Yuan tak kuasa menahan diri untuk memuji hidangan yang ia santap. Dia berpikir akan makan dengan lahap jika bukan karena keberadaan dua wanita di depannya. Sejujurnya, dia berharap mereka segera pergi agar dia bisa bertindak bebas. Sementara itu, pelayan bertelinga kelinci itu meninggalkan restoran dengan langkah tergesa-gesa. Ia pergi ke area akademi. Dia memasuki salah satu kelas di akademi dan kemudian keluar bersama seorang anak laki-laki yang tampak berusia 13 tahun. Anak laki-laki itu juga memiliki telinga dan ekor kelinci, mungkin adik laki-lakinya. Qin Yuan mengamati mereka dari jauh dan mendengarkan percakapan mereka. Ternyata, mereka ingin pindah ke wilayah tertentu di benua itu yang dihuni oleh banyak manusia buas karena hanya di sana mereka dapat berkembang tanpa mengalami diskriminasi. Memikirkan perjuangan mereka membuat dia menghela napas lagi. Dia bisa pergi kemana saja di benua itu dengan melintasi ruang dan waktu, tetapi seorang bijak seperti pelayan itu akan menghabiskan waktu bertahun-tahun bepergian dari satu wilayah ke wilayah lain. Dan itu juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena merasa kasihan padanya, dia akhirnya menggunakan sedikit kekuatannya untuk menciptakan perisai di tubuhnya dan tubuh anak laki-laki itu. Meskipun dia bisa saja langsung mengirim mereka ke tujuan, membiarkan mereka pergi sendiri lebih baik untuk mengasah kemampuan mereka. Ayah, Qin Wuxin tiba-tiba memanggilnya. Qin Yuan mengalihkan pandangannya ke arahnya.
Sebenarnya kami berencana untuk merampok Dewa ke-9 di generasi ini jika tidak terjadi hal buruk. Kau yakin? Qin Yuan terkejut saat menatap putrinya dan muridnya. Mereka telah memiliki 8 dewa sejak generasi mereka sendiri, dan puluhan generasi telah berlalu hingga sekarang. Demikianlah cara menempuh jalan surga. Di generasi mereka, para kaisar ilahi sebagian besar telah mencapai batas tertinggi mereka. Tentu saja, dengan akumulasi latihan, batas tertinggi itu masih bisa dilampaui. Namun, tidak seperti leluhur suci yang menembus batas berarti menembus tingkat kultivasi, kaisar ilahi mengalami kesulitan untuk menembus batas karena merampas keilahian di generasi berikutnya sangat sulit dan risiko kematiannya juga sangat besar. Batas kemampuan kita tidak bisa ditingkatkan lagi, merampas dewa ke-9 adalah satu-satunya solusi yang kami yakini, jawab Yisue. Qin Yuan terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Karena itulah yang kalian yakini, aku hanya bisa mendukung kalian. Ding. Bantu putrimu merampok dewa ke-9, kamu akan mendapatkan 5.000 poin karma dan 2.500 poin pesona. Bantu muridmu untuk merampok dewa ke-9, kamu akan mendapatkan 5.000 poin karma dan 2.500 poin pesona. Kedua misi itu tidak membuat Qin Yuan berkedip, dia menyesap secangkir anggur dan menikmatinya. Setelah dia selesai berbicara, putrinya tiba-tiba mengerutkan alisnya dan sedikit cemberut. Untuk seorang wanita dingin seperti dia menunjukkan ekspresi seperti itu, pasti ada sesuatu yang sangat mengganggunya. Suami, kukira kau pergi kemana? Ternyata kau bertemu putri dan muridmu. Sebuah suara menawan bergema sebelum sesosok berambut merah muncul. Siapa lagi kalau bukan Su Mei? Dia telah berganti pakaian, kini mengenakan gaun merah yang sangat glamor. Kenapa kau di sini? Qin Wuxin langsung menatapnya dengan tatapan dingin. Permusuhan antara seorang anak perempuan dan ibu tirinya. Qin Yuan kembali merasa pusing. Kenapa aku tidak boleh datang ke sini saat suamiku ada di sini? Jawab Su Mei sambil cemberut. Qin Wuxin tidak menjawab, dia justru menunjukkan ketidaksenangannya atas keberadaannya. Yisue lalu meraih tangannya. Lupakan saja kakak Wu, ayo kita pergi, katanya. Qin Wuxin mengangguk. Dia berdiri dari kursinya dan berkata, ayah, kita akan pergi ke negeri salju, aku akan menelponmu nanti. Setelah itu, dia langsung melangkah ke langit, menghilang bersama Yisue. Langit kembali gelap sesaat ketika mereka melesat menembus ruang waktu. Setelah mereka pergi, Su Mei duduk di pangkuan Qin Yuan dan meletakkan kedua tangannya di dadanya. Dengan bibir cemberut, dia berkata, suamiku, lihat mereka masih menganggapku sebagai orang luar. Qin Yuan sebenarnya tidak mengetahui penyebab konflik mereka dan sejauh ini dia tidak pernah mencoba mencari tahu, juga tidak menganggapnya serius, jadi dia tidak yakin bagaimana harus menjawab. Pada akhirnya, dia menepuk pinggangnya. Jangan sedih, begitulah keluarga, penuh drama, katanya untuk menghiburnya. Setelah mengobrol dengan sistem, dia berpikir bahwa dia sekarang telah menerima identitas barunya, termasuk menerima semua hal yang terkait dengan identitas tersebut. Mengapa menolak jika semuanya adalah hal yang baik? Baiklah, ayo kita jalan-jalan. Qin Yuan berdiri sambil mengangkat pinggang Su Mei agar dia juga bisa berdiri. Dia terus berpegangan padanya dan menyandarkan bahunya di bahu pria itu saat mereka keluar dari restoran. Qin Yuan tentu saja tidak melewatkan kesempatan itu, ia membalasnya dengan memeluk pinggang gadis itu. Gurun pasir jelas bukan tempat yang cocok untuk berjalan-jalan dengan Su Mei, jadi Qin Yuan pergi ke timur benua. Ini adalah negeri yang indah, penuh dengan bunga di mana-mana. Mereka berhenti di tepi sebuah danau yang airnya jernih seperti kaca sehingga ikan-ikan di dalamnya dapat terlihat dengan jelas. Tidak ada seorang pun di sini karena tempat ini sangat terpencil, di tengah hutan yang penuh dengan binatang buas, bahkan seorang paragon pun mungkin akan mati jika mencoba pergi ke tempat ini. Su Mei tampak puas saat memandang pemandangan di sekitarnya. Lalu dia menghadapinya. Tinggi mereka hampir sama karena dia mengenakan sepatu hak tinggi, sehingga dia bisa melihat wajahnya dengan jelas. Seberapapun saksama ia menatap wajahnya, ia tidak menemukan sedikit pun kekurangan, setiap bagiannya tampak cantik dan menawan. Suami, katanya sambil bibirnya melengkung seperti busur. Pada saat yang sama, dia melingkarkan lengannya di lehernya sehingga bibirnya semakin dekat dengannya. Suasana menjadi senyap, waktu seolah berhenti saat pandangan mereka bertemu. Suami, apa kau pikir aku tidak menyadari ada perubahan pada dirimu? Kata Su Mei. Entah mengapa, kata-katanya tidak membuat Qin Yuan terkejut, dia hanya tetap diam. Salah satu tangan Su Mei menyentuh wajahnya sambil melanjutkan, aku tidak peduli jika ada hal lain dalam dirimu, selama kenangan tentangku ada di hatimu, kau akan selalu menjadi suamiku. Wajahnya semakin dekat setelah dia mengatakan itu, meskipun dia tidak berinisiatif untuk menciumnya, Qin Yuan tahu bahwa dia menunggu dia untuk melakukannya terlebih dahulu. Dalam situasi seperti ini, sangat sulit untuk berhenti, dia menciumnya tanpa berpikir panjang. Sebelumnya hanya sesaat, tetapi kali ini dia bisa merasakan bibirnya dengan jelas. Bibir itu lembut dan hangat, membuat Qin Yuan menginginkan lebih setelah mencicipinya sedikit. Tangannya dengan cepat bergerak untuk memeluk pinggangnya, lalu menarik tubuhnya ke dalam pelukannya sementara wanita itu membalasnya dengan menempelkan payudaranya ke dada pria itu. Sekilas, mereka tampak seperti pasangan muda yang baru saja menyatakan cinta dan ingin berbagi perasaan satu sama lain. Bagi mereka, sesak napas tidak ada. Saat Qin Yuan menjulurkan lidahnya, Su Mei merespons dengan membuka mulutnya sehingga lidah Qin Yuan masuk ke dalam mulutnya. Di dalam mulutnya, lidahnya menyapa lidah pria itu dengan hangat, membuat lidah pria itu bergerak lebih liar. Seiring waktu, ia merasa seolah tubuhnya terbakar api sehingga tangannya tak bisa lagi hanya bertumpu di pinggang Su Mei. Salah satu tangannya bergerak ke bawah untuk menyentuh pantatnya yang lembut. Dia tak kuasa menahan diri untuk tidak merabanya. Tangan satunya lagi, di sisi lain, bergerak ke arah dadanya. Su Mei, yang tahu apa yang diinginkannya, tiba-tiba meraih tangannya. Namun, dia tidak melakukan itu untuk menghentikannya, melainkan membantunya memasukkan tangannya ke bagian gaunnya yang terbuka. Melalui alat itu, tangannya bisa langsung menyentuh kulitnya. Jika dia sedikit mengangkat tangannya akan langsung menyentuh payudaranya yang pasti sangat indah hanya dengan melihat belahan dadanya. Bahkan sebelum dia menggerakkan tangannya, Su Mei sudah mengangkat tangannya. Seketika itu juga jari-jarinya masuk ke celah beranya sehingga telapak tangannya berhasil mencapai salah satu payudaranya tanpa terhalang kain apapun. Bentuknya besar dan bulat, bahkan tanpa menekannya, dia bisa merasakan kelenturannya. Ciuman mereka terhenti setelah itu, sementara Su Mei menatapnya dengan penuh harap. Ia tentu saja memenuhi keinginan wanita itu. Dengan lembut, ia menekan payudara yang dipegangnya, menyebabkan Su Mei mengeluarkan rangan yang lembut namun panjang. Sensasi itu benar-benar tak terlukiskan. Setelah sekali saja, dia mulai menekan lebih keras lagi sehingga seluruh tubuh Su Mei gemetar. Setelah beberapa kali, bahkan napasnya pun mulai terengah-engah. Kau tampak lebih agresif sekarang, katanya dengan nada menggoda. Qin Yuan berdeham, ia juga sedikit malu karena mulai kehilangan kendali. Siapa yang tahu seberapa gilanya dia nanti setelah menelanjangi wanita itu. Tentu saja, dia tidak akan melakukan itu di sini. Baiklah, mari kita kembali. Kaisar Pedang Suci mungkin akan membuat masalah begitu mendengar apa yang terjadi, kata Qin Yuan. Su Mei mengangguk, dia merapikan gaunnya sebelum pergi bersamanya. Qin Yuan hanya menebak, tetapi di tengah jalan, dia tiba-tiba menerima pesan dari Qin Hu. Pesan itulah yang membuatnya menerobos ruang waktu menuju istananya secara langsung. Ledakan. Saat tiba di lokasi, ia mendengar ledakan di langit. Di sisi barat benua itu, dua sosok sedang bertarung. Salah satunya adalah naga yang sangat besar, ia memiliki 8 sayap dengan sisik ungu di seluruh tubuhnya. Saat meraung, mulutnya menyemburkan lautan yang tampaknya mampu menenggelamkan sebuah benua. Yang lainnya, di sisi lain, adalah Qin Hu. Dia tidak mengenakan kemeja, tubuhnya menjadi lebih besar dengan bintang di dadanya.
Langit bergemuruh saat dia dan naga itu saling beradu kekuatan. Naga laut ungu, binatang suci tingkat ke-8. Qin Yuan mengenali identitas naga tersebut. Berbeda dengan makhluk lain, ras binatang dengan garis keturunan ilahi seperti naga, phoenix, dan berbagai klan binatang ilahi lainnya termasuk rubah ekor 9 tidak berkultivasi di jalan suci atau jalan surga. Sumber kekuatan mereka adalah garis keturunan mereka, jadi yang perlu mereka lakukan hanyalah mengembangkannya. Di sisi timur juga terjadi perkelahian, salah satunya adalah Qin Lei. Dengan tombak, dia menyerang seorang biksu yang sedang duduk bersila sambil minum anggur. Biksu tanpa arah, leluhur suci tingkat ke-8. Qin Yuan juga mengenali identitas biksu tersebut. Bintang abadi, kau akhirnya muncul. Pada saat itu, sebuah suara dingin bergema di langit sebelum dua sosok muncul. Seorang pemuda dan seorang lelaki tua. Pemuda itu diikuti oleh 9 pedang emas di belakangnya. Mereka tidak memancarkan cahaya apapun, tetapi kehadiran mereka telah membuat dunia seolah-olah kehilangan semua isinya. Pria tua itu tak kalah menakutkan, 96 buah suci miliknya telah disatukan sehingga auranya membuat setiap makhluk hidup yang memandanginya merasa sekecil semut. Kaisar pedang suci, leluhur asap, sepertinya kalian telah melupakan siapa aku, kata Qin Yuan dengan nada dingin sambil menatap mereka. Kau yang hanya bisa mengurung diri di dalam peti mati, apakah kau pikir kau layak untuk dikenal olehku? Jawab Kaisar pedang suci. Keangkuhannya langsung terlihat begitu dia berbicara. Mendengar kata-katanya, Su Mei yang berdiri di samping Qin Yuan mendengus dingin. Pedang suci, betapa lancangnya kau. Kau pikir tidak ada yang bisa mengalahkanmu di antara para petarung tingkat 9, katanya. Setelah itu, dia melompat ke udara. Dalam sekejap, sosoknya berubah menjadi rubah berekor 9. Dia memiliki bulu berwarna merah muda sementara di punggungnya terdapat sepasang sayap. Suara mendesing. Leluhur asap muncul di hadapannya. Hahaha, Ratu Rubah ekor 9, aku cukup kuat untuk melawanmu, katanya. Kalau begitu matilah, jawab Su Mei. 9 ekornya berayun ke arah lelaki tua itu. Pada saat yang sama, Qin Yuan telah muncul di hadapan Kaisar Pedang Suci. Meskipun dia penuh kesombongan, berada di hadapannya tetap membuatnya mundur selangkah sementara pedang muncul di masing-masing tangannya. Kau tahu, jika kau tidak lari sekarang, kau mungkin akan mati setelah belasan serangan dariku, kata Qin Yuan. Kaisar Pedang Suci tampak terintimidasi oleh kata-katanya. Dia menggertakkan giginya sebelum menjawab, apakah kau yakin bisa melepaskan selusin jurus dengan kekuatan penuh? Kenapa tidak? Apakah aku terlihat seperti orang tua yang sudah tidak punya tenaga lagi? Qin Yuan menjawab dengan sebuah pertanyaan. Menggunakan seluruh kekuatannya memang berbahaya baginya karena hal itu juga dapat mengurangi umurnya. Namun, dia bisa membelinya lagi dari sistem tersebut. Dan dia tidak akan kehilangan apapun karena misi yang diberikan sistem kepadanya. Melihat daftar misi yang muncul, senyumnya semakin lebar. Lukailah Kaisar Pedang Suci, Anda akan mendapatkan 500 poin karma dan 250 poin pesona. Misi akan berhenti setelah 10 kali. Bunuh atau tangkap Kaisar Pedang Suci, Anda akan mendapatkan 10.000 poin karma dan 5.000 poin pesona. Bunuh atau tangkap naga laut ungu, Anda akan mendapatkan 2.000 poin karma dan 1.000 poin pesona. Bunuh atau tangkap biksu tanpa arah, Anda akan mendapatkan 2.000 poin karma dan 1.000 poin pesona. Bunuh atau tangkap leluhur asap, Anda akan mendapatkan 5.000 poin karma dan 2.500 poin pesona. Kaisar Pedang Suci mengira senyumnya itu karena dia sedang memikirkan rencana untuk menangkapnya. Dia mundur selangkah lagi dan menarik napas dalam-dalam. Bintang abadi, kita bisa berhenti asalkan kau mengembalikan cucuku dan kedua jenderalku, katanya. Hahaha, itu konyol. Qin Yuan tertawa. Apa kau pikir kau punya kualifikasi untuk mengatakan itu? Oh, aku ingat kau mendapat sesuatu dari gua hantu abadi. Berikan padaku, aku akan mengembalikannya padamu. Qin Yuan hanya mengatakan itu begitu saja karena seseorang mengatakannya kepadanya. Ia sendiri pun tidak yakin apa yang dikatakan orang itu. Namun entah kenapa ekspresi Kaisar Pedang Suci menjadi sangat dingin. Bagus, bintang abadi, kalau begitu biarkan aku melihat kekuatanmu. Tolong tunjukkan kepada dunia apakah kau masih layak ditakuti. Bang bang bang. 9 pedang di belakangnya langsung memancarkan cahaya keemasan. Langit terbelah sementara bintang-bintang menghilang. Mereka melepaskan gelombang kejut yang sedikit meretakkan benua 1000 bintang. Qin Hu, Qin Lei, naga laut ungu, biksu tanpa arah, mereka semua terdorong cukup jauh oleh gelombang kejut. Hanya Su Mei dan leluhur asap yang mampu tetap berada di tempatnya. Terlalu kuat, mungkin akan sulit menemukan lawan yang setara dengannya di babak ke-9, kata para penonton. Di mata kebanyakan orang, kekuatan Kaisar Pedang Suci adalah kekuatan tertinggi yang dapat menghancurkan apapun, tak terkalahkan dimanapun. Namun, Qin Yuan hanya tersenyum sambil memandang ke-9 dewanya. 9 dewa, atau 99 buah suci yang terintegrasi, mereka kuat, hampir mencapai puncak. Tetapi bagiku yang berada di puncak, segalanya tetap berada di bawah. Haush, haush, haush. Satu persatu, buah suci miliknya muncul, setiap buah yang muncul menciptakan ledakan di segala lokasi seolah-olah langit runtuh. Ketika mereka semua muncul, mata Qin Yuan memancarkan cahaya putih, seolah-olah mampu menerangi dan melihat setiap rahasia dunia. Dia melambaikan tangannya ke langit. Langit yang tadinya terang benderang karena cahaya dewa-dewa Kaisar Pedang Suci kembali gelap gulita. Dan kali ini, malam itu dipenuhi bintang-bintang yang seperti butiran pasir pantai, menutupi langit hingga menghilang. Wajah Kaisar Pedang Suci langsung berkedut. Dalam sekejap, dia mulai terlihat ragu. Apa, kau di sini hanya untuk pamer? Tanya Qin Yuan sambil muncul di hadapannya. Dengan tergesa-gesa, Kaisar Pedang Suci mengayunkan kedua pedangnya ke arahnya, pedang-pedang itu dipenuhi cahaya kemasan. Namun, dia hanya merespons dengan mengepalkan tinjunya. Bang! Kedua pedang itu hampir terlepas dari tangan Kaisar Pedang Suci sementara dia sendiri terlempar ribuan kilometer ke belakang. Tangannya yang memegang gagang pedang bahkan sampai terkoyak. Ding! Jika kamu melukai Kaisar Pedang Suci sekali, kamu akan mendapatkan 500 poin karma dan 250 poin pesona. Poin karma, 970. Poin pesona, 10.300. Ding! Anda dapat membuka semua kenangan Anda dengan 500 poin karma. Oh, pesan terakhir itu membangkitkan minat Qin Yuan, tetapi dia memutuskan untuk menundanya untuk saat ini. Dia kemudian muncul kembali di hadapan Kaisar Pedang Suci dan kembali melayangkan tinjunya. Kali ini, dia menghindar dengan cara menembus ruang waktu, muncul jauh dari benua 1000 bintang. Qin Yuan tidak mengejarnya karena dia masih tidak terlihat seperti ingin melarikan diri. Dia mengalihkan pandangannya darinya untuk melirik biksu tanpa arah dan naga laut ungu. Keduanya langsung gemetar begitu menerima tatapannya. Pedang Suci, cepat lakukan itu, teriak naga laut ungu. Kaisar Pedang Suci menarik napas dalam-dalam. Dadanya tiba-tiba bercahaya, menyebabkan pakaiannya robek. Sebuah simbol pedang muncul di dadanya, berdesis, seolah memanggil semua pedang. Dan pada saat ini, pedang-pedang tiba-tiba datang dari berbagai arah, dari benua 1000 bintang dan benua-benua lain di seluruh wilayah bintang. Jumlahnya tidak dapat dihitung lagi karena terlalu banyak. Sialan pedangku, kembalikan pedangku. Banyak yang berteriak karena kehilangan pedang mereka, termasuk para leluhur yang lebih lemah. Teknik apa sebenarnya ini? Bagaimana bisa memanggil semua pedang di wilayah bintang? Orang-orang bertanya-tanya. Mereka yang tidak menggunakan pedang bersyukur karena belum kehilangan senjata mereka. Sistem, berikan aku informasi tentang tekniknya dan gunakan poin karma yang tersisa untuk masa hidupku, kata Qin Yuan bersamaan. Kali ini, dia benar-benar serius. Pesanan diterima. 5 poin karma Anda digunakan untuk membuka informasi tentang teknik yang digunakan oleh Kaisar Pedang Suci. 965 poin karma Anda digunakan untuk masa hidup Anda, setara dengan 65 hari masa hidup.
Poin karma, 0. Usia, 95 hari sebelum meninggal. Qin Yuan menarik napas dalam-dalam sementara matanya menjadi sangat dingin. Dia menatap ke arah barat. Dengan suara rendah dia berkata, Kaisar Agung Berhati Pedang, apakah Anda juga berniat menjadi musuhku? Tak seorang pun bisa mendengar suara itu, tetapi suara itu menembus ruang waktu, mencapai benua pedang. Tepat setelah itu, Qin Yuan menerima respons dari suara aneh, yang tidak terdengar seperti suara laki-laki atau perempuan, melainkan seperti dengungan pedang. Ini hanyalah imbalanku atas kontribusinya pada jalan pedang. Aku tidak ada urusan denganmu, tapi tidak apa-apa jika kau berpikir aku mengincarmu. Qin Yuan. Hahaha, bintang abadi, kau pikir semua orang takut padamu. Kaisar Pedang Suci tertawa, sepertinya dia berhasil mendengar suaranya. Qin Yuan menatapnya lagi dan berkata, Pedang Suci, begitu kau melepaskan serangan itu, kau mungkin akan kehabisan energi dan aku bisa menangkapmu. Apakah kau siap untuk itu? Apakah kau khawatir? Tanya Kaisar Pedang Suci. Aku hanya mengingatkanmu, meskipun kau orang yang kurang ajar, kau tetaplah seorang jenius dalam ilmu pedang, alangkah disayangkan jika kau tertangkap olehku. Menangkapku, ya, ulangi lagi kalau kau masih hidup setelah ini. Kaisar Pedang Suci tampaknya semakin yakin bahwa dia khawatir karena nasihatnya yang menyuruhnya untuk berhenti. Sayangnya, dia tidak menyadari bahwa dia juga tertawa dalam hati. Bang bang bang. Setiap pedang yang datang kemudian meledak sementara dada Kaisar Pedang Suci terkoyak. Di dalam dadanya, saat ini terdapat sebuah pedang kecil, ukurannya sangat kecil dan bahkan tidak memancarkan cahaya sama sekali, seolah-olah hanya pedang besi biasa. Namun, ruang di sekitar pedang itu langsung hancur setelah muncul, seolah-olah ruang tersebut tidak mampu menampung keberadaannya. Ini tidak diragukan lagi merupakan teknik pedang paling berbahaya, dianggap sebagai salah satu dari 3 teknik serangan terkuat. Nama benda itu adalah jantung pedang. Kaisar Pedang Suci tentu saja tidak dapat menggunakan teknik ini, tetapi Kaisar Agung Berhati Pedang menanamkannya di tubuhnya sehingga dia dapat melepaskannya suatu saat nanti. Kekuatannya saat ini mungkin tidak sebesar ketika Kaisar Agung Berhati Pedang melepaskannya sendiri, tetapi tetap sangat berbahaya bagi Qin Yuan, terutama dengan umur hidupnya yang terbatas. Desir. Pedang itu akhirnya bergerak. Waktu dan ruang menjadi sangat lambat saat bergerak, bahkan Qin Yuan sendiri pun terpengaruh. Orang biasa tidak dapat bergerak pada saat ini. Di sisi lain, pedang itu bagaikan cahaya, kecepatannya sungguh tak terbayangkan. Qin Yuan memejamkan matanya sejenak. Saat ia membuka matanya kembali, hanya dalam sekejap, sebelum pedang itu dapat mencapainya, semua cahaya bintang di langit berkumpul di depannya, menciptakan perisai yang melindungi tubuhnya. Itu hanya perisai cahaya, tetapi orang-orang yang melihatnya menghela napas. Cahaya bintang abadi, teknik pertahanan terkuat dari leluhur bintang abadi. Konon belum ada teknik yang mampu menembusnya dengan satu serangan, kata orang-orang yang mengenali perisai cahaya tersebut. Leluhur bintang abadi dapat menggunakannya, mungkin bukan dengan kekuatan penuh, tetapi itu berarti umur hidupnya tidak seburuk yang orang katakan. Dia akan mati jika menggunakan teknik ini jika umur hidupnya hanya tersisa beberapa hari. Kaisar Pedang Suci mengetahui hal itu, karena itu, ekspresinya langsung berubah menjadi sangat jelek. Bang! Pedang itu menghantam perisai Qin Yuan. Gelombang kejut yang dihasilkan mengosongkan langit hingga bintang-bintang menghilang meskipun langit tetap gelap. Faktanya, cukup banyak benua yang terlempar dari posisi asalnya. Itu hanya kecelakaan singkat, tetapi merupakan kiamat bagi makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Qin Yuan menatap pedang yang hampir menembus perisainya. Dia menghela napas sambil melihat notifikasi sistem. Masa hidup Anda berkurang 80 hari. Usia, 15 hari sebelum meninggal. Cedera pada kultivasinya menguras vitalitasnya setiap kali dia menggunakannya. Oleh karena itu, menggunakan terlalu banyak kekuatan dapat dengan mudah mengurangi umurnya secara drastis. Dia dengan cepat menatap Kaisar Pedang Suci. Dia hanya membuka mulutnya, mungkin ingin meminta bantuan kepada 3 orang lainnya. Sayangnya, Qin Yuan sudah muncul di hadapannya. Dia terkejut. Dasar bocah nakal, kau telah membuat orang tua ini marah, kata Qin Yuan. Bang! Dia menamparkan wajahnya sampai giginya copot. Satu tamparan tentu saja tidak cukup. 2, 3, 4, 9. Dia menamparnya 9 kali. Setiap tamparan tidak hanya membuat giginya copot, tetapi juga mematahkan tulangnya sehingga dia batuk darah. Seorang kaisar ilahi dengan 9 dewa yang diperlakukan seperti itu jelas merupakan aib yang tidak bisa lagi ditutupi. Banyak ahli yang mengamati dari jauh dengan mata surgawi mereka. Mereka mungkin juga memperlihatkan adegan pertempuran kepada junior mereka, jadi apa yang terjadi sekarang pada dasarnya disaksikan oleh mata yang tak terhitung jumlahnya. Qin Yuan menyegel kekuatannya sebelum mengiring tubuhnya ke ruang artefak miliknya. Ding! Jika kamu melukai Kaisar Pedang Suci 9 kali, kamu akan mendapatkan 4.500 poin karma dan 2.250 poin pesona. Poin karma, 4.500. Poin pesona, 12.550. Ding! Jika Anda berhasil menangkap Kaisar Pedang Suci, Anda mendapatkan 10.000 poin karma dan 5.000 poin pesona. Poin karma, 14.500. Poin pesona, 17.550. Qin Yuan tersenyum lagi setelah melihat semua poin tersebut. Pada saat yang sama, dia mendengar banyak wanita berkata, leluhur bintang abadi benar-benar sangat tampan, seandainya saja aku bisa menjadi pelayannya. Apakah poin pesona ini benar-benar seberpengaruh itu? Qin Yuan bertanya kepada sistem. Batas saat ini adalah 100.000, mungkin dengan itu kamu bisa menaklukkan setiap wanita. Haha, Qin Yuan tertawa kecil. Namun, ketika poin pesona Anda mencapai 20.000 poin, jumlah yang akan Anda peroleh hanya sepertiga dari poin karma yang Anda peroleh. Tentu saja, ini juga bergantung pada apakah misi yang Anda terima memberi Anda hadiah berupa poin pesona. Oh, itu tidak mudah. Ngomong-ngomong, tolong buka semua kenangan saya. Pesanan diterima. 500 poin karma digunakan untuk membuka semua kenangan. Poin karma, 14.000. Informasi yang masuk sungguh luar biasa, Qin Yuan merasa kepalanya berdenyut. Namun hal itu membuatnya semakin serius ketika ia menyadari bahwa dunia ilahi penuh dengan misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Seperti gua hantu abadi, tempat ini merupakan salah satu tempat kuno yang konon telah ada sejak awal dunia ilahi. Fiu. Qin Yuan menghela napas sebelum menatap ketiga sosok yang kini melarikan diri ke 3 arah berbeda. Ancestor Smoke adalah yang tercepat, dia hampir menghilang. Namun, naga laut ungu dan biksu tanpa arah masih dalam jangkauannya. Sekarang aku tiba-tiba menyadari, aku tidak punya tunggangan dan penasihat spiritual. Keduanya sebenarnya memiliki latar belakang yang kuat. Sesuai namanya, naga laut ungu dari ras naga. Namun, hal baiknya adalah ras naga bukanlah satu klan tunggal seperti klan dewa dan klan iblis. Meskipun jumlah mereka juga sedikit, mereka terpisah karena sebagian besar naga hidup menyendiri. Hampir tidak ada faksi dalam ras mereka. Di sisi lain, biksu tanpa arah berasal dari tanah suci Buddha. Namun, ia dianggap sebagai biksu yang durhaka dan tidak lagi diizinkan untuk tinggal di tanah suci Buddha. Suara mendesing. Qin Yuan kemudian terbang menuju naga okren ungu dengan kecepatan penuh. Ini adalah binatang suci tingkat ke-8, dia tidak bisa menangkapnya seperti dia menangkap Senjin. Yang mulia bintang abadi, kumohon ampuni aku. Melihatnya mengikutinya, naga itu segera memohon padanya. Qin Yuan bagaikan sebutir pasir di pantai jika dibandingkan dengan tubuhnya yang besar, sehingga permohonannya terdengar menggelikan bagi para penonton. Tentu saja, tidak ada yang berani menertawakannya karena makhluk kecil ini adalah leluhur suci abadi. Seekor kadal tidak seharusnya memasuki sarang harimau, jawab Qin Yuan. Suara mendesing. Dia memukul punggungnya dengan tinju.
Bahkan sebelum tinjunya mengenai punggungnya, dia sudah ditekan sehingga tubuhnya yang besar sedikit membungkuk. Bang! Suara tulang-tulang yang retak tak terhitung jumlahnya menggema, membuat orang-orang ngeri saat naga itu menghantam tanah. Dia langsung pingsan setelah itu, yang cukup lucu. Meskipun sebelumnya dia pernah bertarung melawan Qin Hu, dia jauh lebih unggul, jadi kekuatannya seharusnya masih cukup besar. Qin Yuan tidak memikirkan mengapa dia pingsan, dia meraih tubuhnya dan mengirimkannya ke artefak luar angkasanya. Ding! Kamu berhasil menangkap naga laut ungu, kamu mendapatkan 2000 poin karma dan 1000 poin pesona. Poin karma, 16.000. Poin pesona, 18.550. Tanpa ragu sedikit pun, dia terbang menuju biksu tanpa arah. Namun yang cukup mengejutkan, biksu itu tiba-tiba berhenti. Begitu Qin Yuan muncul di hadapannya, dia bahkan bersujud. Biksu kecil yang jahat ini mengakui kesalahannya, yang mulia, saya siap menerima segala macam hukuman, katanya. Orang-orang menggelengkan kepala melihat tindakannya. Tidak ada gunanya juga mencoba lari, kata mereka. Dia adalah yang terlemah dari semuanya, Qin Yuan tidak perlu banyak usaha jika dia benar-benar ingin menangkapnya. Kau tahu hal-hal yang baik, kata Qin Yuan kepadanya. Meskipun mengatakan itu, dia tetap menamparkan wajahnya lalu mengirim tubuhnya ke dalam artefak luar angkasa miliknya. Ding! Jika Anda berhasil menangkap biksu tanpa arah, Anda mendapatkan 2000 poin karma dan 1000 poin pesona. Poin karma, 18.000. Poin pesona, 19.550. Di bagian utara benua manusia, di antara banyak benua di wilayah manusia, terdapat sebuah benua yang sepenuhnya diperintah oleh sebuah kekaisaran yang disebut Kekaisaran Musim Gugur. Ini adalah sebuah kekaisaran yang didirikan oleh kaisar ilahi tingkat ke-9, sehingga reputasinya di wilayah manusia tidak perlu diragukan lagi. Bahkan di wilayah yang luas itu, faksi ini merupakan salah satu dari 5 faksi terkuat. Namun, itu hanyalah masa lalu karena kaisar yang mendirikan kekaisaran ini telah lama menghilang. Hal itu mampu bertahan karena putrinya yang luar biasa. Meskipun tidak sekuat dia tetap berhasil menjaga kerajaannya tetap aman. Tentu saja, itu bukan satu-satunya alasan. Di dalam aula yang sangat mewah itu, sekelompok orang dengan aura luar biasa sedang berkumpul. Mereka terdiri dari berbagai generasi dari muda hingga tua. Di depan mereka, terdapat layar besar yang menampilkan pertempuran Qin Yuan. Melihatnya memenangkan pertempuran dengan begitu mudah, generasi muda yang tidak banyak tahu tentang dunia tidak bisa menahan diri untuk mencemooh. Apakah otak keempat orang ini telah dimakan babi? Mengapa mereka menyerang rumah leluhur suci abadi? Atau apakah mereka hanya lelah hidup? Setiap generasi muda bercita-cita menjadi ahli terhebat, tetapi bagaimana mungkin hal itu begitu mudah? Bahkan klan dewa dan klan iblis pun tidak mampu melahirkan kaisar ilahi setiap generasi. Melihat keempat ahli terkemuka itu melakukan hal bodoh seperti itu, mereka bertanya-tanya apakah menjadi ahli terkemuka sama sekali tidak membutuhkan otak. Di atas singgasana di aula duduk seorang wanita yang tampaknya sudah mendekati usia parubaya. Dia memiliki kulit berwarna putih kemerahan dan rambut coklat muda yang diikat sanggul dengan mahkota perak. Tingginya mungkin sekitar 178 cm, sedikit lebih pendek dari Sungei. Perbedaannya hampir tidak terlihat dan tidak ada yang akan membandingkan mereka karena dia juga memiliki tubuh yang sangat menawan. Sepasang kaki yang tersembunyi di balik belahan gaunnya membangkitkan rasa ingin tahu siapapun yang melihatnya. Ah, Eternal Star Venerable terlihat 2 kali lebih tampan, kata wanita yang berdiri di sampingnya. Setelah mengatakan itu, dia menutup mulutnya dengan tangannya karena tiba-tiba teringat siapa yang duduk di sebelahnya. Ia tak kuasa menahan diri untuk melirik wanita yang duduk di atas singgasana. Yang terakhir menatap layar tanpa berkedip. Melihat Qin Yuan, pipinya memerah sesaat. Oh Dewi, Ratu juga terpesona, apakah dia merindukan suaminya sekarang? Bukankah selama ini dia selalu mengatakan bahwa dia lelah dengan kehidupan suami istri mereka? Tapi yang mulia bintang abadi memang sangat heroik kali ini, dia memberikan kesan seolah-olah dia telah menjadi muda kembali. Ratu saya harap Anda kembali kepadanya, setidaknya sampai Anda memiliki anak darinya sehingga kerajaan kita memiliki pewaris.